Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andai Story. Ya, pada kesempatan hari ini kita mau cerita tentang pabrik gula Merican yang ada di Kediri serta jembatannya yang sekarang sudah tidak ada. Nah, sebelum kita membahas pabrik gula, maka kita akan membahas tentang jembatan Jong Biru, jembatan Merican yang dulunya dipakai logo untuk ke pabrik gula Merican. Nah, jembatan ini terletak di desa Jong Biru. Kenapa dinamai Jong Biru? Mari kita telusuri lebih lanjut. Jika pernah mendengar nama Jong Java, Jong Sumatera Pun, Jong Celebes, dan Jong Ambon, di Kediri, Jawa Timur juga ada sebutan serupa yaitu Jong Biru. Meski sama-sama berawalan Jong Biru tidak ada kaitannya dengan Jong sebagai organisasi pemuda saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jong Biru adalah sebuah desa di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Letaknya berada di tepi daerah aliran sungai atau DAS Brantas yang berbatasan dengan kota Kediri, tepatnya di kiri kanan jembatan Merican dekat pabrik gula Merican. Meski sekarang tampak tidak ada yang istimewa, siapa sangka Jong Biru pernah berdiri sebuah pelabuhan besar di masa kerajaan. Keberadaannya menjadi tempat bersandarnya kapal dagang Jawa kuno. Kawasan inilah yang menghubungkan beragam kegiatan perdagangan, baik itu antara masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir maupun aktivitas antar bangsa di masa lalu. Jong Biru mulai difungsikan pada zaman Raja Airlangga Kerajaan Kahuripan, lalu berlanjut di era raja setelahnya, mulai dari Jayabaya, Kertajaya, dan Jayakatwang dari Kerajaan Kadiri, serta Hayam Wuruk hingga raja-raja di akhir keruntuhan Majapahit. Saking pentingnya dermaga ini bagi kerajaan, nama Jong Biru dicantumkan dalam karya-karya sastra kuno, diantaranya Kidung Sundayana, Kidung Ranggolawe, dan Kidung Panji Wijaya Karama. Penyebutan Jong berasal dari kata Tanjung yang berarti tanah yang menjorok ke perairan. Kata M. Dwi Cahyo, sejarawan Universitas Negeri Malang. Sedangkan kata biru menurut Dwi itu merupakan identifikasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal, sebab penggunaan unsur warna untuk menyebutkan sebuah pelabuhan tidak hanya Jong Biru saja. Ada juga Jong Abang yang kemudian dikenal dengan Jombang. Pelabuhan sungai di Jombang diperkirakan berada di Kecamatan Megaluh, letaknya di Jombang sebelah utara. Secara toponomi, nama Megaluh kemungkinan masih ada berkaitan dengan ujung Galuh. Pelabuhan besar juga menjadi pangkalan militer Kerajaan Kadiri. Baik Jong Biru maupun Magaluh berada di aliran sungai Brantas yang berkelok tajam atau meander. Itu tanda jika di situ dulunya pelabuhan kuno. Dalam berbagai penemuan di daerah aliran sungai Brantas yang berbentuk meander inilah biasanya banyak bertebaran benda-benda arkeologi, sebab kawasan tersebut dulunya menjadi daerah ramai. Selain transportasi, juga menjadi pusat perdagangan komoditas pertanian, sehingga tidak heran jika Jong Biru beberapa kali sempat ditemukan tembikar logam dan koin. Bukan tidak mungkin juga ada kapal karam. Sayangnya hingga kini belum banyak ditemukan peninggalan berupa bangkai kapal. Padahal dalam prasasti di mana asrama di zaman Empu Sindok abad 11 disebutkan terdapat 50 jenis perahu yang menjadi moda transportasi. Contohnya perahu pakboan atau rakit bambu yang dipasang di kiri kanan perahu supaya tidak oleng, atau jenis perahu lain. Misalnya perahu Ikang Langkapan Walah, Galah, Panawa, Jurak, Panggagaran, Pawalian, dan Pangyan. Seperti apa bentuk kendaraan air yang dipakai ketika itu belum banyak diketahui. Bentuk kapal yang kemungkinan bersandar di Jong Biru salah satunya bisa dilihat di pahatan relief di Pandopo, teras luar Candi Panataran. Sungai Brantas dulu memang bisa dilalui kapal besar. Tenaga penggeraknya berupa layar dan dayung renteng, sehingga bisa dibayangkan betapa besarnya dermaga Jong Biru kala itu. Namun pelabuhan Jong Biru berangsur-angsur ditinggalkan seiring meredupnya kekuasaan kerajaan Majapahit
pada tahun 1527. Tepatnya di Jong Biru juga terdapat pelabuhan utama yang difungsikan sebagai tempat bersandar kapal barang maupun tumpangan milik kerajaan Kadiri. Selain itu, Jong Biru juga menjadi perempatan jalur air, yakni ke timur, barat, selatan, dan utara. Tamu-tamu dari luar pada zaman itu tidak semua diterima di pusat kerajaan, namun di sekitar pelabuhan. Misalnya ketika Raden Wijaya beserta para jawara beraudensi kepada Jaya Katwang diterima di salah satu ruang tamu di Jong Biru. Tak jauh dari situ juga ada tempat gladi kanuragan, uji tanding perang. Penjelasan dari sejarawan Universitas Negeri Malang, M. Dwi Cahyono, tertulis di Prasasti Canggu, yaitu Nadi Tirara Desa. Nadi merupakan istilah Jawa kuno yang menunjukkan urat yang berukuran besar pada tubuh manusia, yaitu urat nadi. Sungai besar diibaratkan urat nadi bagi tubuh manusia, katanya. Dalam Prasasti Canggu menyebutkan desa penambangan atau tempat penyeberangan sungai, menghubungkan desa yang berada di kanan dan kiri badan sungai. Pada Majapahit era Raja Hayam Wuruk memberikan penghargaan desa Sima karena jasanya menyeberangkan penduduk dari desa satu ke desa lain. Ada puluhan desa ditetapkan desa perdikan atau desa Sima, bebas pajak, katanya. Sementara Prasasti Kamalakian memberitakan tentang Sungai Brantas dengan sebutan Bangawan. Istilah Bangawan katanya digunakan untuk menyebutkan sungai yang besar. Sedangkan dalam Kakawin Nagara Kertagama diberitakan pada era Singosari dibangun benteng di Cangulor dekat Sungai Brantas. Tujuannya untuk mengantisipasi serangan musuh. Dwi juga merujuk Susastra Kidung Panji Wijata Krama Sudayana Sunda Ronggolawe yang menyebutkan kekuatan maritim Majapahit. Disebut pelabuhan sungai di Kediri, pelabuhan Jong Biru, lokasi tepat di daerah aliran Sungai Brantas. Aliran Brantas berbentuk meander atau berkelok. Kerajaan Kediri memiliki pelabuhan sungai di daerah yang berbentuk meander. Pulau Tondo merupakan pelabuhan sungai dengan posisi berkelok tajam. Ketika Raden Wijaya bersama rombongan beraudensi dengan Jaya Katwang, tidak diterima di ibu kota kerajaan Kediri Dindaha, namun diterima di pelabuhan Jong Biru, katanya. Mengenai bentuk kapal yang mengarungi Sungai Brantas, Dwi merujuk pahatan relief di pendopo teras luar Candi Panataran Blitar. Brantas katanya dilalui dengan kapal besar dengan tenaga penggerak berupa layar dan dayung renteng. Konstruksi perahu dilihat di pendopo teras luar Candi Penataran. Runtuhnya kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Kenarok. Kenarok yang bercita-cita memerdekakan Tumampel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumampel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Kenarok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumampel atau kerajaan Singasari. Bagaimana nasib dan keadaan Jong Biru sekarang? Jembatan rusak dan apa langkah selanjutnya? Secara total ada 125 KK yang terkena dampak pelebaran jalan untuk keperluan pembangunan jembatan Jong Biru. Jembatan dibangun selain karena sudah rusak, sekaligus sebagai pendukung akses jalan setelah rencana operasional bandara yang akan dimulai pada 2023 ini. Untuk lahan yang terpotong, setiap rumah berbeda-beda tergantung kondisi bangunan. Rencana pembangunan jembatan Jong Biru Kabupaten Kediri itu adalah program Pemkab yang diajukan ke pemerintah pusat. Pembangunan jembatan itu dilakukan sebagai pendukung infrastruktur menyusul rencana operasional Bandara Udara Kabupaten Kediri yang akan dimulai pada 2023. Jembatan Jong Biru, Desa Jong Biru, Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri itu menghubungkan kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
Jembatan tersebut merupakan jalur alternatif yang bisa dilewati kendaraan selain jembatan Semampir Kota Kediri. Jarak di antara kedua jembatan itu juga tidak terlalu jauh. Semoga Jong Biru akan selalu dikenang masa kejayaannya dan tidak hilang jejaknya. Bahwa di Jong Biru dulu ada pelabuhan besar di era Majapahit dan Kerajaan Kediri. Pembangunan jembatan Jong Biru semoga lancar dan akan bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya di wilayah Kediri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton Andai Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.